Modul 2.3.A10 Aksi Nyata Kucing oleh Muhammad Suyatno, CGP 4 Sidoarjo. Kucing, sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coach. Grant 1999. Kucing juga mempunyai arti kunci pembuka potensi seseorang untuk hidup memaksimalkan kinerjanya. Kucing lebih kepada membantu seseorang untuk belajar daripada mengajarinya. Whitmore 2003. Dalam konteks pendidikan di sekolah, kucing merupakan salah satu proses pemecahan masalah yang cukup penting dilakukan. Melalui proses kucing, membantu murid memperbaiki setiap masalah yang dihadapi secara mandiri melalui berbagai tahapan pertanyaan yang mengacu pada akar permasalahan untuk menggali potensi murid secara maksimal dalam menemukan solusi terbaik. Ada 3 prinsip-prinsip kucing menurut Pramudianto 2020, yaitu kemitraan, memberdayakan, dan optimalisasi. Yang pertama, kemitraan. Hubungan coach dan kuci adalah hubungan kemitraan yang setara. Seorang coach mendukung secara maksimal tanpa memperhatikan otoritas yang lebih tinggi dari kuci. Yang kedua, memberdayakan. Kucing menekankan pada pertanyaan reflektif dan mendalam. Percakapan ditujukan untuk menggali, memetakan pemikiran yang menghasilkan ide-ide baru. Yang ketiga, optimalisasi. Seorang coach akan berupaya membantu kuci menemukan jawaban sendiri dari permasalahannya. Seorang coach berupaya memastikan jawaban yang didapat oleh kuci diterapkan dalam aksi nyata. Sebagai guru, Anda diharapkan menjadi pemimpin pembelajaran. Sebagai pemimpin pembelajaran, Anda tentunya harus memainkan banyak peran. Terkadang untuk menghadapi murid, Anda harus menjadi seorang konselor. Suatu saat, Anda juga diharapkan menjadi mentor. Selain itu, terkadang Anda juga harus menjadi seorang coach. Mari kita cermati tugas guru sebagai kucing, konseling, dan mentoring. Jika guru sebagai kucing, maka guru membantu memaksimalkan potensi murid. Jika guru sebagai konseling, guru memberi dukungan dalam membantu mengatasi permasalahan murid. Dan jika guru sebagai mentoring, maka guru menyampaikan pengalaman yang dimiliki kepada murid. 4 aspek berkomunikasi dalam praktek kucing, yaitu komunikasi asertif, pendengar aktif, bertanya efektif, dan umpan balik positif. Yang pertama, komunikasi asertif. Berkomunikasi dengan jujur dan tegas, namun tetap menghargai dan menjaga perasaan orang lain. Yang kedua, pendengar aktif. Dalam sesi kucing, kita perlu fokus bahwa pusat komunikasi adalah pada diri kuci, yakni murid kita. Yang ketiga, bertanya efektif. Pertanyaan seorang coach diharapkan dapat menstimulasi pemikiran kuci yang dapat mendorong sebuah aksi pengembangan potensi diri. Yang keempat, umpan balik positif. Umpan balik positif dalam kucing bertujuan membangun potensi yang ada pada kuci untuk mencapai tujuan yang dia inginkan. Kucing model Tirta. Tirta dikembangkan dari satu model umum kucing yang dikenal sangat luas dan telah banyak diaplikasikan, yaitu GROW model. GROW adalah kepanjangan dari Goal, Reality, Option, dan Will. Tirta dalam bahasa Sanskerta berarti air. Murid diibaratkan seperti air. Tugas guru adalah memastikan air mengalir tanpa sumbatan. Kucing merupakan alat untuk menyingkirkan sumbatan itu. Tirta merupakan akronim dari tujuan umum, identifikasi, rencana aksi, dan
Tanggung jawab. Kucing model Tirta. T. Tujuan umum. Tahap awal di mana kedua pihak antara coach dan kuci menyepakati tujuan pembicaraan yang akan berlangsung. Idealnya tujuan ini datang dari seorang kuci. Pertanyaan yang diajukan: A. Apa rencana pertemuan ini? B. Apa tujuannya? C. Apa tujuan dari pertemuan ini? D. Apa definisi tujuan akhir yang diketahui? E. Apakah ukuran keberhasilan pertemuan ini? I. Identifikasi. Coach melakukan penggalian dan pemetaan situasi yang sedang dibicarakan dan menghubungkan dengan fakta-fakta yang ada pada saat sesi. Pertanyaan yang sering diajukan: A. Kesempatan apa yang kamu miliki sekarang? B. Dari skala 1 hingga 10, di mana kamu sekarang dalam pencapaian tujuan kamu? C. Apa kekuatan kamu dalam mencapai tujuan? D. Peluang atau kemungkinan apa yang bisa kamu ambil? E. Apa hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi kamu dalam meraih tujuan? F. Apa solusinya? R. Rencana aksi, yaitu pengembangan ide atau alternatif solusi untuk rencana yang akan dibuat. Pertanyaan yang sering diajukan: A. Apa rencana kamu dalam mencapai tujuan? B. Adakah prioritas? C. Apa strategi untuk itu? D. Bagaimana jangka waktunya? E. Apa ukuran keberhasilan rencana aksi kamu? F. Bagaimana cara kamu mengantisipasi gangguan? T. A. Tanggung jawab, yaitu membuat komitmen atas hasil yang dicapai dan untuk langkah selanjutnya. Pertanyaan yang sering ditanyakan: A. Apa komitmen kamu terhadap rencana aksi? B. Siapa dan apa yang dapat membantu kamu dalam menjaga komitmen? C. Bagaimana dengan tindak lanjut dari sesi coaching ini? Pak Yatno, bolehkah saya minta waktunya sebentar saja? Oh iya, tidak apa-apa Bu Ika, silahkan. Ada apa ya? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas. Kenapa Bu, akhir-akhir ini di kelas? Begini Pak Yano, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid saya itu yang saya beri pelajaran itu kurang antusias. Jadi menurut Bu Ika, kira-kira Bu Ika mau ngapain dari obrolan kita kali ini? Sebenarnya kurang antusiasnya itu begini, dalam memberi tugas itu banyak murid-murid saya itu yang hanya mengumpulkan tugas itu hanya 60% saja. Jadi saya berharap solusi dalam permasalahan ini tentang antusias murid-murid saya ajar Pak. Jadi solusinya itu kira-kira bagaimana ya? Menurut Bu Ika, hal apa saja yang bisa membuat murid Bu Ika kurang antusias dalam pelajarannya Bu Ika? Begini Pak Yatno, kalau saya ingat kembali, yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias itu yang pertama, pembelajaran saya itu sepertinya sedikit membosankan, terlalu monoton dalam menyampaikan ini materi. Saya itu terlalu banyak dominan berbicara, kemudian banyak bercerita di depan murid-murid, kemudian saya ingin memberi kesempatan pada siswa saya supaya aktif berbicara di depan kelas. Menurut Bu Ika, hal-hal apa saja yang membuat murid-murid kurang antusias dalam pelajarannya Bu Ika? Ya begini ya Pak Yatno, kalau saya ingat kembali, yang menyebabkan murid-murid saya itu kurang antusias, itu yang pertama pembelajaran saya itu agak monoton atau membosankan. Saya sering berbicara di depan kelas, kemudian tidak pernah memberi kesempatan kepada siswa saya untuk aktif bertanya. Kemudian yang saya ingin siswa saya itu aktif dalam bertanya di depan kelas. Oh begitu. Kira-kira menurut Bu Ika, murid-murid
Bu Ika lebih antusias dalam pembelajaran Bu Ika, caranya bagaimana? Begini ya Pak ya, menurut saya menginginkan pembelajaran saya itu aktif. Jadi siswa saya aktif di depan kelas tuh kira-kira bagaimana solusinya gitu. Monoton dan tidak membosankan. Iya, monoton dan tidak membosankan. Kira-kira? Wah, saya sependapat dengan Bu Ika. Iya. Bagaimana agar murid-murid lebih asik dalam mengikuti pembelajaran dan pembelajaran Bu Ika tidak membosankan. Iya, menurut saya pembelajaran yang aktif itu kira-kira saya beri ice breaking atau istirahat dalam diberi sedikit instan video. Kemudian saya ingin memberi seperti game atau game dalam pembelajaran. Iya, gitu game-game pembelajaran begitu. Iya. Lalu mengenai pengumpulan tugas, bagaimana kalau anak-anak kurang antusias, kok cuma 50% seperti itu Bu Ika? Kemungkinan tugasnya yang berikan itu terlalu banyak. Iya. Ya. Kemudian ada lagi yang seperti pertanyaan saya tanpa memberi sumber dari mana begitu. Iya. Jadi kira-kira itu anak-anak kesulitan mungkin dalam menjawab. Jadi yang mengumpulkan hanya anak-anak itu saja. Kira-kira hanya 60%. Kalau boleh tahu, Bu Ika menggunakan sumber belajar atau metode apa saja kira-kira? Yang selama ini saya buat itu saya ngambil buku dari perpus begitu Pak Yatno. Kemudian hanya itu saja, mungkin anak-anak kurang ini. Adakah sumber belajar yang lain selain buku-buku teks mungkin? Sebenarnya saya ingin mengambil dari seperti video YouTube ya, dari YouTube, kemudian dari artikel di blog, atau saya ingin tulisan ilmiah yang ada di internet, kemudian atau aplikasi yang sekarang lagi tren yaitu TikTok. Sebenarnya saya ingin buat begitu. Bu Ika, itu bagus. Anak-anak sekarang suka TikTok, suka melihat mencari sumber belajar dari YouTube. Iya. Dan mendengar rekaman-rekaman gitu ya. Sepertinya itu yang kayaknya disukai anak-anak. Nah, betul sekali Bu Ika. Saya yakin dengan Bu Ika memakai sumber belajar dari YouTube, TikTok, murid-murid Bu Ika belajar dari YouTube, TikTok, maka saya yakin murid-murid sangat antusias sekali dalam pembelajarannya Bu Ika seperti itu. Iya. Jadi sekarang untuk rencananya Bu Ika agar pembelajarannya lebih menarik, bagaimana ke depannya? Begini, yang pertama saya ingin merancang pembelajaran itu supaya anak-anak itu melihat YouTube dulu. Kemudian sambil melihat YouTube, saya ingin anak-anak juga melihat karya-karya ilmiah yang ada di internet. Kemudian saya ingin nanti lebih berkembang lagi, anak-anak bisa mengaplikasikannya dalam bentuk TikTok. Karena seperti kita ketahui, TikTok itu kan lagi booming di saat ini. Jadi anak-anak remaja itu senang melihat TikTok gitu. Saya berharap dari pembelajaran TikTok ini bisa diingat. Lagian anak-anak zaman sekarang kan pegangannya tuh HP, yang dilihat yang pertama sekarang TikTok, begitu Pak Yatno. Kemudian saya tambah dulu Pak Yatno, misalnya saya aplikasikan pembelajaran misalnya sambil mendengarkan musik, atau kadang-kadang anak-anak saya suruh membuat puisi, atau bisa mengaplikasikannya dalam bentuk sebuah drama. Wah, bagus sekali rencananya Bu Ika. Mudah-mudahan berhasil ya Bu Ika ya. Ya, terima kasih. Terus apa komitmen Bu Ika terhadap rencana Bu Ika ini? Saya berkomitmen ingin memberi pembelajaran dalam bentuk tadi itu sumber-sumber dari YouTube, kemudian dari aplikasi internet ilmiah, kemudian dari misalnya pembelajaran mendengarkan musik, puisi, dan sebuah drama. Dan satu lagi dari pembelajaran nanti kita buat seperti membuat TikTok, begitu Pak Yatno. Wah, bagus sekali rencananya Bu Ika. Semoga berhasil ya Bu Ika. Misalnya nanti kalau ada kesulitan mengenai desain atau cara membuat video, mungkin Bu Ika bisa sharing-sharing saya sebagai guru IT-nya Bu Ika ya. Iya, terima kasih banyak Pak Yatno. Saya sangat antusias sekali dan saya ingin supaya anak-anak kita tidak melupakan pembelajaran atau pembelajaran diberikan kepada guru semuanya, dan supaya anak-anak lebih mengenal gurunya dan lebih menyenangi gurunya, karena gurunya selalu membuat aplikasi pembelajaran yang
baru. Ya. Sekali lagi terima kasih Pak Yatno. Sama-sama Bu Ika, semoga berhasil pembelajarannya, medianya, supaya anak-anak lebih kreatif dan menyenangkan, supaya pembelajarannya Bu Ika juga tidak membosankan. Terima kasih sekali lagi. Selamat siang Bu Ika.